Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Apriansyah, mahasiswa Bisnis Digital Angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Bambang Purnomo SIMM. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, apa itu penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSI? Jelaskan. Jadi PSI, penyelenggara sistem elektronik, adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik maupun non-publik. Apa manfaat PSI bagi masyarakat dan perusahaan? Bagi masyarakat sendiri, manfaat PSI itu yang pertama ada perlindungan data pribadi, kedua keamanan bertransaksi online, ketiga akses informasi yang lebih baik, yang keempat meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital. Bagi perusahaan sendiri itu yang pertama adalah legalitas dan kepercayaan, kemudahan berbisnis, pemetaan ekosistem digital, dan akses data serta akses data dan wawasan. Apa peraturan pemerintah yang mengatur terkait PSI? Ada 4 peraturan pemerintah yang mengatur terkait PSI. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik BP 71 tahun 2019. Yang kedua ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkungan privat Permenkominfo nomor 5 tahun 2022. Yang ketiga ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik Permenkominfo nomor 10 tahun 2021. Yang terakhir peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 7 tahun 2023 tentang perlindungan data pribadi Permenkominfo nomor 7 tahun 2023. Bagaimana cara mendaftar PSI? Ada dua lembaga yang mengatur alur pendaftaran dari PSI. Yang pertama ada Online Single Submission atau OSS. Langkah awal pendaftaran PSI mengharuskan Anda untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha terkait yang sesuai dengan platform digital Anda. Proses ini dilakukan melalui layanan OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM lewat misalnya link tersebut di https://oss.go.id. Yang kedua lewat sistem pendaftaran PSI Kominfo. Setelah memiliki NIB dan izin usaha terkait, Anda dapat mengajukan ke pendaftaran PSI melalui situs resmi Kominfo di layanan kominfo.go.id register layanan.kominfo.go register. Proses pendaftaran umumnya meliputi pengisian formulir pendaftaran, pemberian informasi detail mengenai sistem elektronik yang didaftarkan, penyertaan dokumen kelengkapan. Oke, menurut Anda, seberapa tepat peraturan ini dibuat oleh Kominfo? Menurut saya pribadi, peraturan yang dibuat Kominfo sudah cukup tepat. Tapi, untuk menilai ketepatan regulasi PSI membutuhkan pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek. Di satu sisi, regulasi ini memiliki tujuan mulia untuk melindungi pengguna dan menjaga kedaulatan digital. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Ceritakan gejolak dan permasalahan yang terjadi saat awal penerapan PSI ini di Indonesia. Penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP 71 tahun 2019 dan peraturan turunannya terkait penyelenggaraan sistem elektronik PSI di Indonesia diwarnai dengan berbagai gejolak dan permasalahan di awal pelaksanaannya. Yang pertama, kebingungan dan ketidakpastian. Banyak pihak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM merasa bingung dan tidak memahami alur pendaftaran PSI yang rumit dan
persyaratan yang kompleks, ketidakjelasan regulasi, dan kurangnya sosialisasi yang memadai dari pemerintah menambah kekacauan. Yang kedua, kekhawatiran sensor dan pembatas. Banyak pihak khawatir bahwa regulasi PSE akan digunakan untuk membatasi informasi di internet. Kekhawatiran ini diperkuat dengan pemblokiran beberapa platform digital yang dianggap melanggar peraturan PSE. Tiga, dampak ekonomi. Proses pendaftaran PSE yang rumit akan membebani UKM dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Beberapa platform digital, terutama yang berasal dari luar negeri, mempertimbangkan untuk keluar dari pasar Indonesia karena regulasi yang dianggap terlalu ketat. Ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan. Keempat, ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan. Banyak platform digital yang enggan mendaftar PSE karena khawatir akan penyalahgunaan data dan potensi intervensi pemerintah. Yang kedua, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas regulasi dan penegakan hukum. Yang terakhir ada tantangan teknis. Sistem pendaftaran PSE yang baru diluncurkan mengalami beberapa kendala teknis seperti server yang down dan proses yang lamban. Hal ini menimbulkan frustasi bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan platform digital. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.